Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ananda semuanya, pada pertemuan ini kita akan belajar tentang macam-macam sambungan kabel listrik. Untuk mengawali pelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan agama kita. Semoga dengan doa tadi, pelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini ada berkahnya dan menambah ilmu bagi kita semuanya. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang pada hari ini masih memberikan kepada kita kesehatan dan keimanan sehingga kita bisa menjalani aktivitas sehari-hari dan pada hari ini seperti biasa kita belajar. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW sebagai teladan bagi kita semua. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak menyampaikan bahwa sekarang adalah musim pandemi COVID-19. Oleh karena itu, Bapak ingatkan bagi anak-anak yang keluar rumah, jangan lupa memakai masker, jaga jarak, kemudian selalu cuci tangan. Anda sekalian, baiklah kita masuk ke materi, yaitu macam-macam sambungan kabel listrik beserta teknik dan gambarnya. Anak-anak sekalian, karena pentingnya energi listrik pada zaman sekarang ini, kiranya sangat penting untuk membahas tentang instalasi atau rangkaian jaringan listrik pada sebuah rumah atau bangunan. Ilmu yang paling mendasar mengenai ilmu instalasi listrik adalah mengenal dan mengetahui macam-macam sambungan kabel. Listrik bisa dikatakan sebagai salah satu kebutuhan utama manusia. Hampir semua aktivitas menggunakan peralatan yang membutuhkan suplai listrik. Misalnya televisi, mesin cuci, komputer, kulkas, dan sebagainya. Seringkali kita membutuhkan penghubung kabel guna memenuhi kebutuhan komponen-komponen yang ingin dipasang.
Macam-macam sambungan kabel pun ada banyak dan beragam yang dapat kita terapkan. Penyambungan listrik lebih baik dilakukan oleh ahlinya. Namun, kita sebagai orang calon ahli bisa juga melakukan hal tersebut. Asalkan memiliki ilmu dan keterampilan yang memadai. Jika salah dalam menyambung kabel listrik, akibatnya akan sangat fatal. Yang paling fatal adalah bisa menyebabkan kecelakaan listrik yang bisa membakar rumah. Maka dari itu, pelajari dengan benar apa saja yang harus diperhatikan dalam menyambung listrik, serta bagaimana cara yang benar dalam menyambung kabel listrik. Ananda sekalian yang Bapak cintai, kita lihat fungsi sambungan kabel. Sebelum membahas mengenai macam-macam sambungan kabel, maka perlu kita ketahui beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan setelah kita memahami berbagai macam jenis sambungan kabel itu. Manfaat yang pertama adalah mempermudah dalam proses instalasi listrik. Kemudian manfaat yang kedua, dapat memperkuat sambungan listrik. Manfaat yang ketiga, lebih aman dan terhindar dari percikan api. Kemudian selanjutnya, anak-anak sekalian yang saya cintai, jenis-jenis sambungan kabel. Seperti gambar, kabel listrik itu disambung dengan bermacam-macam. Misalnya sambungan ekor babi, sambungan puntir, sambungan percabangan, sambungan bolak-balik, sambungan yang disebut dengan Britania, dan sambungan jenis-jenis yang lain. Dalam menyambung kabel listrik, terdapat beberapa cara di mana masing-masing jenis penyambungan kabel listrik tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Anak-anak sekalian, sebelum mempelajari cara
penyambungan kabel listrik tersebut, kita harus paham terlebih dahulu jenis-jenis kabel yang akan kita gunakan. Setelah memahami jenis-jenis kabel tersebut, baru ada beberapa teknik penyambungan yang bisa kita pelajari. Ananda sekalian, berikut jenis-jenis sambungan kabel. Kita lihat jenis sambungan ekor babi. Perhatikan gambar. Bagaimana cara membuat sambungan ekor babi. Dalam hal ini, membuat sambungan ekor babi itu memerlukan alat berupa tang. Jadi, dua ujung kabel sebelumnya lebih dahulu dikupas isolasinya, kemudian dijepit dengan tang lancip kedua sisinya, kemudian dengan tang kombinasi bagian atas diputar searah dengan jarum jam. Ananda sekalian, jenis penghubung kabel listrik yang pertama ini yaitu sambungan ekor babi. Kenapa disebut sambungan ekor babi? Karena jenis sambungan kabel ini melintir mirip dengan ekor babi. Jenis sambungan ini bisa dibilang yang paling sederhana dibandingkan dengan jenis sambungan kabel yang lain. Karena kita tinggal menggabungkan dua kabel lalu melintirnya. Karena kemudahannya, sambungan jenis ini sering digunakan para teknisi untuk instalasi listrik di rumah. Kemudian kita lihat caranya. Bagaimana cara menyambung kabel jenis ekor babi. Pertama-tama Ananda kupas terlebih dahulu ujung isolasi kabel yang panjangnya kira-kira 2 hingga 5 cm. Kemudian gabungkan ujung kabel, lalu lilitkan atau pelintir ke arah kanan sebanyak 6 kali. Jika sudah, potong ujung kabel yang tidak terpakai dengan rapi. Tentu motongnya dengan tang. Terakhir, jangan lupa berikan isolasi. Kelebihan dari sambungan ekor babi ini adalah teknik penyambungannya mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Kekurangannya,
Sambungan kabel jenis ini rentan lepas dan tidak stabil, terutama saat kabel listrik ditarik. Selanjutnya kita lihat yang sambungan kedua, yaitu sambungan puntir. Ananda sekalian, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sambungan kabel listrik yang kedua ini adalah sambungan puntir. Sambungan jenis ini dapat memberikan solusi kelemahan dari sambungan kabel jenis ekor babi. Sambungan puntir ini lebih kuat karena pada sambungan ini dua kabel dibuat secara lurus dan saling mengikat. Sambungan puntir ini memiliki dua jenis sambungan. Sambungan Bell-Henger dan sambungan Western Union. Kedua jenis sambungan tersebut sama-sama kuat. Yang membedakan adalah teknik penyambungannya. Kita lihat sambungan Bell-Henger. Lihat pada langkah pertama, jadi kabel pertama dan kabel kedua, ini ujung pertama, ini ujung kedua, dikaitkan. Kemudian pada langkah kedua, ujung pertama kabel yang di sini warna putih itu dipilinkan ke kabel kedua. Selanjutnya, langkah ketiga, kabel yang warna merah dipilinkan kabel warna putih sehingga terbentuk seperti gambar. Yang di bawah ini langkah-langkahnya, ya. Pertama, kedua ujungnya dikupas, isolasinya, kemudian kedua kabel tadi digabungkan, dibengkokkan kurang lebih 1,5 cm seperti huruf L. Jika sudah, pelintir ujung kabel ke arah yang berlawanan satu sama lain, sehingga kedua kabel tersebut terikat dengan kuat. Sambungan jenis ini itu sambungan yang masih sederhana, tapi jarang digunakan dibandingkan dengan sambungan ekor babi. Sambungan yang kedua yaitu Western Union. Perhatikan apa perbedaan sambungan
yang pertama tadi dengan sambungan yang kedua. Adapun teknik menyambung kabel teknik Western Union ini, pertama, kabel dikupas ujungnya, yaitu bagian isolasi, sepanjang 5 hingga 7 cm. Kemudian dijepit pada pangkal kupasan. Tempelkan ujung kabel yang satu, lalu dipuntir. Lanjutkan dengan memuntir ujung kabel yang lainnya searah jarum jam sehingga terikat sempurna. Jadi bentuk jadinya adalah seperti gambar ini. Kalau gambar pertama itu tidak ada di tengah ini. Jadi gambar jenis Western Union itu lebih kuat. Yang kedua adalah jenis sambungan bolak-balik. Maaf, yang ketiga. Jenis sambungan bolak-balik. Jenis sambungan kabel ini lebih rumit dibandingkan sambungan ekor babi atau sambungan puntir. Namun, sambungan ini lebih kuat dibandingkan dengan sambungan yang lain, yaitu dibandingkan sambungan ekor babi dan sambungan puntir. Sambungan ini juga memiliki dua jenis teknik, yaitu sambungan Britania dan sambungan Scarp. Kita lihat yang sambungan Britania. Nah, sudah paham? Dan sama-sama kita lihat di mana letak bedanya dengan sambungan yang terdahulu. Jadi sambungan Britania ini ada pengait lain, ya, di samping dua kabel yang disatukan tadi. Ada pengait lain yang dipelintir, ya. Jadi kabel sambungan jenis Britania ini itu diterapkan pada kabel yang ukurannya cukup besar. Misalnya kabel 5-7 mili. Karena kabel yang cukup besar itu sulit dipuntir menggunakan tangan. Jadi sambungan ini memerlukan bantuan kabel yang ukurannya lebih kecil untuk menyambungnya. Anak-anak sekalian, kita lihat cara penyambungannya. Bengkokkan sedikit kedua kabel yang memiliki ukuran besar yang ingin kita sambungkan.
Kemudian puntirkan kabel kecil tersebut mengelilingi bagian kabel yang besar. Sambungan bolak-balik yang kedua yaitu jenis sambungan sekar. Jadi sambungan jenis ini itu tidak jauh berbeda dengan sambungan jenis Britania. Sambungan jenis ini memerlukan bantuan dari kabel yang lebih kecil. Sama, jenis sambungan ini juga digunakan karena kabel yang dihubungkan disambung tadi mempunyai ukuran yang besar. Sambungan scrap digunakan pada kabel yang lebih besar dengan lilitan yang lebih kecil, lebih banyak. Dan cara menyambungnya, kabel besar ini tersebut dipipikan. Jadi ini yang lebih kecil, lebih banyak. Kemudian ini kabel yang besar dipipikan. Ini sambungan kabel yang pertama dan kabel kedua. Jenis sambungan yang keempat yaitu sambungan percabangan. Jenis sambungan kabel percabangan biasa digunakan jika menyambung lebih dari 2 kabel. Misalnya menyambung 3 kabel atau 4 kabel. Jenis sambungan scrap sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sambungan jenis Britania. Maaf, jadi nampaknya tulisannya double. Jadi kita lanjutkan sambungan percabangan tadi. Jadi pada gambar ini sambungan cabang 3 ya. Percabangan 3. Ini 1, 2, dan 3. Nah, bagaimana cara membuat sambungannya? Anak-anak sekalian, ketika kita ingin mengambil sumber arus listrik, kita diharuskan mengupas kabel utama dan menghubungkan dengan kabel yang akan ditambahkan pada rentetan pembebanan. Bagaimana cara menyambung kabel ini? Ya, di sini disebut juga kabel jenis datar single flange joint. Pertama, kupas terlebih dahulu bagian kabel utama yang ingin kita sambungkan.
Kemudian kupas ujung kabel ketiga yang ingin ditempelkan. Kemudian pelintir atau lilitkan kabel ketiga tadi ke kabel utama hingga menempel sempurna. Lihat, perhatikan gambar. Jadi ini kabel utama setelah dikupas isolasinya. Kemudian ini ujung kabel kedua dipelintir atau dililitkan ke kabel utama tadi. Yang kita lihat selanjutnya, anak-anak sekalian, itu sambungan datar knot tab joint. Ya. Jadi ini masih sambungan cabang. Jadi sambungan datar knot tab joint juga terbilang masih mudah. Dan teknik penyambungannya mirip seperti jenis sambungan datar single flange joint. Perbedaannya, sambungan kabel ketiga ini pada kabel utamanya memiliki ikatan simpul, sehingga jenis sambungan datar knot tab joint ini lebih kuat dibandingkan dengan jenis sambungan yang sebelumnya. Nah, jadi tadi dipelintir atau dililit, kalau yang jenis ini di kabel yang ujungnya tadi di simpul, ya, ikatan simpul. Ini ikatan simpul namanya. Ananda sekalian yang saya cintai, selanjutnya adalah sambungan datar percabangan ganda satu nadi. Kalau tadi cabang 3, sekarang sambungan datar percabangan ganda satu nadi, yaitu percabangan 4. Sambungan kabel jenis datar percabangan ganda satu nadi cocok diterapkan pada percabangan kabel. Adapun cara menyambungnya seperti, perhatikan, cukup lilitkan kedua kabel yang ingin disambungkan ke kabel utama secara bersamaan. Secara bersamaan dengan sangat kuat. Jadi kabel yang disambungkan ini dengan ini bersamaan dililitkan ke kabel utama. Ananda sekalian, nah, selanjutnya yaitu sambungan single rope kabel fleece. Kabel ini disambung kabel yang memiliki banyak urat atau kabel disebut dengan kabel serabut. Jenisnya seperti ini sambungannya. Perhatikan bagaimana cara melilitnya. Ini kabel yang disambungkan, ini kabel utamanya.
kemudian dililit sedemikian rupa seperti gambar. Ya, ini kabel yang berurat banyak, ya. Jadi sambungan jenis ini, single warp kabel slits, itu jenis sambungan yang paling rumit. Ya. Kita harus menyambungkan kabel tersebut satu persatu dengan arah sambungan bell hangers. Kemudian sambungan tersebut disatukan hingga rapi. Hasil kabel yang disambungkan pun lebih kuat. Dan usaha yang dilakukan untuk menyambung kabel ini itu butuh cukup besar dan waktunya lebih lama. Yang terakhir, jenis sambungan yaitu sambungan mata itik. Perhatikan, sambungan mata itik. Jadi sambungan ini itu hanya kabel, ujungnya dikupas isolasinya, kemudian dibentuk bulatan pada ujung tersebut. Jadi sambungan kabel mata itik ini, kenapa disebut dengan sambungan mata itik? Karena berbentuk bulatan yang menyerupai sebuah mata itik. Sebetulnya sambungan ini bukan jenis sambungan, tapi sambungan ini itu lebih khusus untuk menempatkan skrup atau baut agar kabel melekat sempurna pada komponen. Ya, seperti komponen pemasangan kabel pada fitting, kotak kontak, dan saklar. Jadi sambungan mata itik ini cocok diterapkan pada jenis kabel yang memiliki inti tunggal. Jenis sambungan ini banyak digunakan pada fitting lampu. Kemudian kita lihat bagaimana cara membuat sambungan mata itik ini. Pertama, gunakan tang pembulat atau tang lancip. Ketika pemasangan, usahakan sambungan tadi searah dengan jarum jam. Karena pada saat posisi tersebut, nanti baut diputar, maka sambungan bulatan mata itik tadi akan ikut mengencangkan. Nanda sekalian, jadi itulah macam-macam sambungan. Ada sambungan ekor babi, ada sambungan puntir. Sambungan puntir terbagi dua. Ada sambungan cabang 3, cabang 4,
Dan terakhir ada sambungan mata itik. Semoga setelah Ananda mempelajari materi ini, untuk ke depan Ananda tahu jenis-jenis sambungan dan bisa menerapkan dalam pemasangan instalasi kelak. Ananda sekalian yang saya cintai, kita cukupkan pelajaran kali ini. Bapak Airi, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.